Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irenus Darson. Saya dari kelas 2019D. Saya akan menjawab soal yang pertama dengan bunyi soal, sebut dan jelaskan hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematif dan dapat disajikan secara objektif serta dengan jujur, dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta dan teori atau bukti-bukti empirik. Nah, soal yang kedua, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, ciri pertama itu reproduktif, yang artinya karya ilmiah ini ditulis oleh peneliti atau penulis dan juga harus dapat diterima dan dimaknai oleh pembacanya dengan menggunakan kalimat yang baku agar mudah dipahami oleh pembacanya. Yang kedua, tidak ambigu, yang artinya ciri ini ada kaitannya dengan ciri reproduktif yang pertama tadi. Semua karya ilmiah ini harus memberikan pemahaman secara detail dan juga dengan menggunakan bahasa yang baik juga, agar setiap penulis atau pembaca tidak ada perasaan membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif, yang artinya karya ilmiah ini ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari si penulisnya. Sebab karya ilmiah ini harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bahkan dari perasaan subjektif dari seorang penulisnya. Yang keempat ini, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku artinya agar mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan kaidah kalimat. Penulisan karya ilmiah ini harus menggunakan kaidah kalimat atau dengan menggunakan istilah. Misalnya yang pertama, istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian dalam bahasa atau dalam karya tulis ilmiah. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Nah, misalnya di sini rasional, yang artinya penulis harus mampu menonjolkan soal keutamaan pikiran yang logis dan juga keutamaan dari pemikiran atau juga hal-hal yang penting yang dia dapatkan dari hasil penelitian, dan juga harus mampu dimaknai oleh pembaca supaya tidak adanya hal yang membingungkan. Yang keempat, terdapat kohesi, yang artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian yang satu dan juga bagian yang lainnya, yang bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau harus tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan juga data-data dari hasil analisis atau juga dari hasil penelitian. Yang kesembilan juga, menggunakan kalimat efektif. Penulis karya ilmiah harus menggunakan kalimat yang efektif. Ciri-ciri ini juga berkaitan dengan ciri tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca itu tidak pusing, dan juga penggunaan kalimatnya itu jangan berputar-putar supaya tidak adanya hal-hal yang membingungkan. Soal yang ketiga, sebut dan jelaskan syarat-syarat penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu bersifat komunikatif. Yang kedua, bersifat kata dan kalimatnya yang disusun penulis hendaknya bersifat denotatif atau memiliki makna yang lugas dan objektif. Yang ketiga, bernalar. Yang keempat, ekonomis. Yang kelima, didasarkan pada landasan teoritis. Yang keenam,
Penelitian dengan disiplin ilmu yang tertentu memiliki sumber penopang yang mutakhir atau yang relevan dari hasil penelitian. Yang kedelapan, memiliki sumber penopang yang mutakhir dan juga dapat dipertimbangkan dengan matang. Yang kesembilan itu bertanggung jawab sehingga perlu dipertimbangkan dengan matang. Soal yang keempat, sebut dan jelaskan jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama itu artikel ilmiah. Artikel ilmiah juga ini masuk dalam kategori karya tulis yang sifatnya ilmiah sesuai dengan namanya. Artikel ini sendiri merupakan tulisan yang berisi tentang opini dari si penulisnya. Yang keempat, makalah. Jenis kedua ini adalah makalah. Dan sama seperti artikel ilmiah, karya tulis satu ini juga jamak dan juga sangat dijumpai dari setiap perguruan tinggi. Yang ketiga, tesis. Tesis merupakan salah satu karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswi. Dan misalnya mahasiswi yang program magister atau S2, sifatnya wajib karena akan menjadi persyaratan supaya dia dapat menempuh hasil gelar doktor. Yang keempat, skripsi. Yang kelima ini disertasi. Nah, bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan doktoral, yakni S3, maka untuk mendapatkan status kelulusan dan memperoleh gelar doktor, wajib menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah bertajuk pada disertasi. Yang keenam, paper. Paper menjadi salah satu jenis karya tulis ilmiah yang juga sangat populer di kalangan mahasiswa. Selain makalah, dosen juga sering memberikan tugas dalam bentuk paper. Yang ketujuh, kertas kerja. Kertas kerja juga termasuk dalam jenis karya tulis ilmiah yang mirip dengan makalah. Namun isinya memaparkan suatu hal melalui analisis yang lebih mendalam oleh peneliti. Soal yang kelima, sebut dan jelaskan ciri-ciri bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah merupakan bahasa yang digunakan dalam ragam bahasa resmi. Bahasa ilmiah juga digunakan dalam penulisan wacana ilmiah. Yang pertama itu menggunakan kata atau istilah yang non-figuratif. Yang kedua, menghindari bentuk persona dengan tujuan menjaga objektivitas. Yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat subjektif. Yang keempat, menggunakan keterpaduan dan juga ketentuan isi. Soal yang keenam, sebutkan bentuk-bentuk kegiatan ilmiah. Yang pertama itu konferensi, satu pertemuan resmi para ahli untuk membahas suatu hasil penelitian mereka. Yang kedua, kongres, merupakan forum bertemunya wakil-wakil yang berwenang satu kelompok atau organisasi yang mempunyai ketentuan tertentu. Yang ketiga itu seminar. Yang keempat, simposium. Yang kelima, loka karya. Yang keenam, panel. Yang kesembilan, diskusi. Yang kedelapan, diskusi. Yang kesembilan, forum. Yang kesepuluh, debat atau sarisan. Soal yang ketujuh, sebut dan jelaskan tahap-tahap menulis proposal. Yang pertama, mencari inspirasi atau ide dari penelitian. Mencari ide penelitian adalah awal dari proses kerja keras penelitian dalam rangka memperjuangkan untuk mendapatkan gelar sarjana. Mencari ide sama saja dengan mencari masalah yang ada di sekeliling kita. Nah, sebuah contohnya bahwa di sini kita itu harus mampu melihat kira-kira
situasi apa atau masalah apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, terutama di masyarakat atau di sekolah di mana kita melakukan penelitian. Yang kedua, kita di sini disuruh untuk mencari, mengumpulkan, dan juga membaca sebanyak-banyaknya soal literatur. Yang ketiga, merumuskan masalah penelitian. Nah, setelah mengumpulkan data serta membaca banyak literatur yang didapatkan, kita sudah dapat memisahkan rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah ini dapat dibuat dalam bentuk draft. Nah, isi dari rumusan masalah ini berisi latar belakang singkat dan juga masalah yang ingin dipaparkan melalui penelitian yang akan kita lakukan. Yang keempat, diskusi pertama dengan pembimbing. Nah, ini hal yang menarik untuk kami sebagai mahasiswa, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu ketika kita masih belum mengerti, bahwa kita juga harus berdiskusi dengan siapa pembimbing kita. Yang kelima itu membuat diagram alir penelitian. Yang keenam, kita harus melakukan juga diskusi kedua dengan pembimbing. Diskusi kedua kali ini membahas mengenai prosedur penelitian yang akan dilakukan berdasarkan draft yang telah dibuat. Nah, usahakan hasil diskusi ini akan betul-betul melahirkan metode penelitian yang final, sehingga kita bisa menyusun metode penelitian di bab 3. Yang ketujuh, menyusun metode penelitian dan menentukan judul. Berdasarkan hasil diskusi mengenai prosedur penelitian, kita sudah dapat menyusun bab 3 mengenai metode penelitian. Nah, yang kedelapan, menyusun latar belakang. Latar belakang ini merupakan pengembangan dari rumusan masalah yang telah dibuat. Latar belakang juga menjawab mengenai pengertian atau penjelasan keywords yang terdapat di judul. Nah, untuk proses pembuatan latar belakang, saya akan menjelaskan juga pada tulisan saya yang lain atau di bab lain nanti. Yang kesembilan itu menyusun tujuan pustaka. Tujuan pustaka ini disusun berdasarkan pengembangan dari latar belakang. Yang ke-10 itu diskusi lagi dengan dosen pembimbing. Nah, setelah bab 1 sampai bab 3 jadi, kita sudah bisa mendapatkan ke pembimbing lagi untuk kita diskusikan lagi hal-hal apa yang perlu kita buat di bab-bab selanjutnya. Sekian dan terima kasih.